Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Yuliana, dosen Prodi Nanoteknologi Pangan Politeknik AKA Bogor. Pada program studi ini, saya mengampu beberapa mata kuliah, salah satunya adalah Fungal Nanoteknologi. Mata kuliah Fungal Nanoteknologi merupakan mata kuliah pilihan bagi mahasiswa semester 6 dengan kode mata kuliah NP2154P. Mata kuliah ini memiliki bobot sebesar 1 SKS praktikum. Mata kuliah Fungal Nanoteknologi mempelajari tentang biosintesis beberapa nanopartikel logam dan oksida logam seperti AU, Fe, fosfor, TiO2, dan ZNO. Menggunakan beberapa jamur seperti Fusarium oxyzosporum, Aspergillus terreus, Aspergillus oryzae, Aspergillus fumigatus, dan jamur lainnya. Hasil sintetis dikarakterisasi menggunakan instrumen seperti spektrofotometer, particle size analyzer, dan FTIR. Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan kepada mata kuliah ini diantaranya adalah menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri, menguasai konsep, prinsip, metode, dan teknik sintesis nanomaterial untuk aplikasi dalam bidang pangan. Menguasai pengetahuan faktual dalam pengembangan nanomaterial, mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur, mampu menerapkan sains dasar, sains material, prinsip teknologi pangan, dan nanoteknologi ke dalam prosedur proses, sistem, atau metodologi untuk menyelesaikan masalah nanoteknologi di industri pangan yang terkait nanomaterial. Mampu menyelesaikan masalah nanoteknologi pada industri pangan minimum skala menengah menggunakan perangkat analisis dengan penerapan faktor ekonomi, kesehatan, dan keselamatan publik, kultural, sosial, dan lingkungan. Mampu mengidentifikasi dan menggunakan literatur teknik yang sesuai dengan konsep perancangan nanomaterial. Mampu berkomitmen dalam menangani pekerjaan secara profesional, bermutu, tepat waktu, peningkatan berkelanjutan, dan penerapan prinsip etika termasuk menghormati keragaman. Sedangkan capaian pembelajaran mata kuliah Fungal Nanoteknologi yaitu mempelajari fungal nanoteknologi, merancang sintesis nanopartikel dengan menggunakan bioreduktor jamur, melaksanakan sintesis nanopartikel dengan menerapkan fungal nanoteknologi, menjelaskan tentang mekanisme pembelajaran nanopartikel dengan bioreduktor jamur, menjelaskan faktor yang berpengaruh dalam sintesis nanopartikel dengan bioreduktor jamur, mampu menganalisis dan mengolah data sintesis nanopartikel, dan mendiskusikan hasil data yang diperoleh. Dari capaian pembelajaran mata kuliah ini, disusunlah 2 subjek PMK yang menggambarkan kemampuan akhir yang diharapkan pada tiap tahapan pembelajaran. Berdasarkan subjek PMK yang disusun, materi pembelajaran yang diajarkan diantaranya definisi fungal nanoteknologi, kelebihan sintesis nanopartikel secara biologis, jamur-jamur untuk sintesis nanopartikel, metode sintesis nanopartikel, mekanisme pembentukan nanopartikel, instrumen untuk analisis nanopartikel, metode analisis nanopartikel, dan metode interpretasi data. Materi pembelajaran tersebut disajikan dalam beberapa praktik dengan judul Biosintesis nanopartikel Ag menggunakan Fusarium oxyzosporum, biosintesis nanopartikel Au menggunakan Aspergillus terreus, biosintesis nanopartikel Fe menggunakan Aspergillus oryzae, biosintesis nanopartikel fosfor menggunakan Aspergillus oryzae, biosintesis nanopartikel TiO2 menggunakan Aspergillus oryzae, dan biosintesis nanopartikel ZNO menggunakan Aspergillus fumigatus. Proses pembelajaran fungal nanoteknologi ini disajikan dengan mode tim teaching yang berpedoman pada jadwal yang sudah ditetapkan oleh tim Prodi Nanoteknologi Pangan. Dalam satu blok pembelajaran, mata kuliah fungal nanoteknologi terdiri dari 14 pertemuan praktik yang diawali dengan pendahuluan di awal praktik berjalan. Dalam proses pembelajaran, saya mengkomunikasikan beberapa metode pembelajaran seperti metode ceramah, metode problem solving, metode diskusi, dan metode praktik untuk mengasah skill tiap mahasiswa. Sebagai referensi, saya menggunakan artikel ilmiah terbaru tentang fungal nanoteknologi. Untuk mengetahui sejauh mana mahasiswa menguasai kompetensi yang ada pada mata kuliah ini, saya merancang instrumen penilaian yang terangkum pada rencana penilaian dan evaluasi. Aspek penilaian yang saya gunakan adalah
persiapan dan skill selama praktik, kuis, laporan hasil, presentasi hasil, dan diakhiri dengan ujian praktik dengan nilai total akhir 100%. Nilai akhir yang diperoleh akan dikonversi ke nilai huruf sesuai dengan aturan yang berlaku di Politeknik AKA Bogor. Berikut merupakan cuplikan rekaman proses pendahuluan praktik fungal nanoteknologi yang saya lakukan untuk mengawali praktik ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para mahasiswa. Gimana nih kabarnya? Udah pada sarapan atau belum? Nanti kalau nggak sarapan nanti nggak konsen loh dalam penyampaian materi dan juga menjawab pertanyaan dari Ibu ya. Nah sekarang kita akan ada pendahuluan dari praktik nanofungal. Praktik ini merupakan praktik mata kuliah pilihan ya. Nah kira-kira kenapa nih kalian kok ngambilnya nanofungal? Tertarik di bidang jamur ya. Nah kebetulan kan kalian itu di sini di prodi nanoteknologi ya. Jadi tentunya kalian akan banyak melakukan sintesis nanopartikel. Nah salah satu sintesis nanopartikel itu adalah memanfaatkan fungal ya sebagai bioreduktor dalam pembuatan nanopartikel. Nah nanopartikel logam itu saat ini kan banyak banget ditemuin di sintesis. Kenapa? Karena nanopartikel logam itu penting ya dalam berbagai hal. Sebagai contohnya adalah sebagai biosensor, bioimaging dan sebagainya. Jadi nanopartikel di sini banyak disintesis dengan bantuan beberapa bahan kimia maupun bahan yang ada pada alam. Nah, kita sudah pernah mempelajari di pelajaran sebelumnya, mata kuliah sebelumnya. Sintesis nanopartikel itu ada dua jenis, apa aja? Top down dan juga bottom up. Nah, sesuai dengan namanya, top down itu berarti sesuatu yang besar itu dikecilkan menjadi sesuatu yang kecil. Dalam hal ini adalah ukurannya nano. Sementara kebalikannya, bottom up itu berarti yang awalnya berbentuk ion kemudian direduksi dengan suatu bantuan, baik itu bahan kimia maupun bahan biologi dan bahan-bahan lain, sehingga yang tadinya bermuatan itu akan menjadi muatannya 0. Nah, dalam hal ini nanopartikel sudah terbentuk. Nah, ada banyak kelemahan nih dari top down, yaitu membutuhkan energi yang cukup besar. Top down contohnya apa nih? Top down contohnya apa? Milling. Nah, proses milling adalah salah satu contoh metode pembuatan nanopartikel dengan top down. Nah, ini adalah contoh bottom up pada pembuatan nanopartikel perak ya. Ketika AgNO3 itu terionisasi akan berubah menjadi apa? Ag plus dan juga ya. Jadi Ag plus itu bermuatan positif atau negatif? Positif. Nah, Ag plus itu akan bermuatan positif ya. Ketika ada bahan biologi ya atau ada bahan fisik dan juga secara fisik dan juga bahan kimia yang jelas itu merupakan agen produksi. Agen produksi tersebut akan mendonasikan elektron sehingga yang tadinya Ag bermuatan positif akan berubah menjadi bermuatan 0 atau tanpa muatan ya. Nah, Ag yang tanpa muatan itulah yang disebut dengan nanopartikel perak ya atau silver nanopartikel. Nah, agen kimia itu sebenarnya bisa ya dibuat untuk mereduksi ion, akan tetapi agen kimia itu ada kelemahannya, yaitu bersifat karsinogenik. Nah, sehingga saat ini ada banyak tawaran, ada banyak alternatif sintesis nanopartikel menggunakan bantuan bahan alam. Salah satunya adalah menggunakan jamur. Nah, karena bantuannya jamur, maka disebut dengan fungal nanoteknologi.
Nah, fungal nanoteknologi itu sebenarnya diperkenalkan pada tahun 2009 oleh Rai dari India ya. Dia memanfaatkan kapang sehingga dapat memproduksi nanopartikel dengan ukuran 1 sampai 100 nanometer. Nah, ini 2009, kalian udah lahir belum? Ya. Udah. Kelas berapa nih? Kelas SD. PAUD, serius. Kelas 2009 udah apa? Oh, TK. Nah, ketika kalian TK ini baru dikembangkan nih fungal nanoteknologi. Jadi sebenarnya ilmu ini tuh adalah ilmu yang tergolong baru. Jadi kalian ini boleh bersenang hati ya karena ini tergolong baru. Dan ini praktik yang pertama dilakukan di sini. Ini merupakan praktik baru. Jadi yuk kita sama-sama belajar di sini ya untuk mengembangkan fungal nanoteknologi. Nah, kenapa fungal atau jamur itu bisa digunakan dalam pembuatan nanopartikel? Kira-kira kenapa, ada yang tahu belum? Punya apa? Punya enzim. Nah, jadi gini ya, fungal itu memiliki kemampuan dalam menghasilkan enzim ekstraseluler. Sehingga nanti enzim itu dapat digunakan sebagai salah satu agen produksi. Nah, selain memiliki enzim dapat melakukan enzim ekstraseluler, fungal itu juga memiliki HIFA nih. Dibandingkan dengan bakteri, fungal itu memiliki HIFA. Apa tuh HIFA? Nama lain HIFA? HIFA itu serabut-serabut yang ada pada jamur. Nih, kalian boleh lihat ya morfologi jamur. Nih, morfologi jamur itu seperti ini, ada hifa-hifanya ya. Nah, hifa-hifa tersebut juga nantinya akan kita ekstrak. Nah, ekstraksinya itu, hasil ekstraksinya itu dapat digunakan sebagai bioreduktor Ag+ ya. Nah, ini jamur yang akan kita gunakan dalam praktik ini diantaranya adalah Fusarium oxyzosporum. Kemudian yang lain minta tolong dibaca. Yasir coba. Terus Novi. Dan Rhizopus oryzae. Nah, sebenarnya ada banyak sekali jamur yang tersedia di Indonesia ini, tapi karena waktu kita terbatas, jadi kita hanya menggunakan 5 jamur aja. Ya, kita mencoba menggunakan 5 jamur, diantaranya adalah Fusarium oxyzosporum, Aspergillus terreus, Aspergillus niger, Rhizopus stolonifer, dan juga Rhizopus oryzae. Nah, kelima ini nantinya diharapkan dapat menghasilkan enzim ekstraseluler tadi untuk dimanfaatkan sebagai bioreduktor. Nah, sebenarnya dalam sintesis nanopartikel itu ada 2 jenis, yaitu intraseluler sintesis dan juga ekstraseluler sintesis. Kalau intraseluler berarti sintesisnya di mana? Di dalam sel. Jadi kalau yang ini Ag+ itu disintesis di dalam sel jamur. Secara sederhananya gitu ya. Nah, sementara kalau ekstraseluler sintesis itu jadi jamur mengeluarkan dulu enzim ekstraseluler. Nah, enzim ekstraselulernya itu kita ekstrak, kita ambil dan digunakan untuk sintesis. Nah, tahapannya itu di sini ada media padat ya di dalam Erlenmeyer. Setelah itu kita ambil jamur yang ada di bagian luar ini, kita ambil, kemudian kita tumbuhkan di media PDB. Kalau sesuai namanya, PDA itu singkatan dari potato dextrose agar, berarti dia padat. Sementara kalau PDB singkatan dari potatos dextrose broad, berarti bentuknya apa? Bentuknya cair. Nah, ini dari PDB dipindahkan dari PDA dipindahkan ke PDB. Dari yang tadinya medianya itu padat dipindahkan ke media cair. Nah, setelah itu di sini disebut dengan proses peremajaan. Jadi tadinya yang jamur-jamurnya itu tua ya ibaratnya, kita remajakan kembali di media PDB. Selanjutnya kita ekstraksi di dalam air. Ya, diekstraksi di dalam air, selanjutnya kita tambahkan AgNO3. Nah, nanopartikel itu terbentuk ketika apa kira-kira? Ditandain dengan apa?
adanya perubahan warna. Nah, jadi kalau hasil ekstraksi tadi di dalam air steril itu kan warnanya putih ya cenderungannya, ya agak-agak botak sedikit. Nah, ketika kita tambahkan AgNO3, nanopartikel itu disebut terbentuk ketika warnanya itu berubah menjadi agak kemerahan, seperti teh itu ya, seperti teh. Nah, ini adalah contoh dari ekstraseluler sintesis. Jadi kita mengekstrak dulu enzimnya, selanjutnya kita gunakan hasil ekstraksinya itu untuk sintesis nanopartikel. Nah, di mata kuliah ini ada beberapa tim ya, saya sendiri, kemudian ada juga Dr. Foliatini, ada Ibu Amila, ada Ibu Fatimah, Ibu Widya, Ibu Nikmah, dan juga Ibu Zahwa. Nah, ini merupakan tim yang nanti akan menjadi tim dalam mengajar kalian praktik di nanofungal ini. Kita ada 14 pertemuan ya. 14 pertemuan di hari pertama ini merupakan kontrak perkuliahan. Jadi di sini kalian akan dijelaskan mengenai secara umum praktik yang akan dilakukan di 14 pertemuan berikutnya, 13 pertemuan berikutnya. Selanjutnya untuk di minggu depan kita akan melakukan sterilisasi, kemudian pembuatan filtrat ekstraseluler, dan juga pembuatan larutan sesuai konsentrasi. Jadi kita bikin beberapa larutan logam ya yang akan kita sintesis. Selanjutnya karena sudah dilakukan sterilisasi dan juga pembuatan filtrat ekstraseluler, kita nantinya akan memanen nih hasil filtrat ekstraseluler yang kita dapatkan, kita panen. Nah, selanjutnya setelah kita panen, kita langsung melakukan biosintesis nanopartikel. Kemudian diamati. Nah, pengamatannya itu tiap 10 menit sekali ya. 10 menit, kemudian 20 menit, 30 menit, 40 menit. Selanjutnya, kalau misalnya belum ada perubahan, kalian boleh mendiamkannya selama 1 hari. Jadi kalian tinggal aja, nanti selama 1 hari kalian lihat apakah ada perubahan pada larutan yang kalian tambahkan dengan logam tadi apa enggak gitu ya. Nah, selanjutnya untuk pertemuan ke-4, 5, 6, 7, 8, 9 itu hampir mirip caranya, tapi kita akan melakukan beberapa variasi. Jadi kalian dengan beberapa variasi ini bisa bisa mengetahui mana sih kondisi optimal agar nanopartikel itu bisa terbentuk dengan baik. Nah, kita lihat di pertemuan 12, 13, dan juga 14. Di pertemuan 12 itu ada presentasi hasil. Jadi apa yang telah kalian lakukan selama praktik, kalian catat, kalian bikin laporan, dan dipresentasikan di depan kami ya. Nah, ini tidak semua jamur kalian lakukan. Oleh karena itu temen-temennya itu berhak untuk mendapatkan sharing pengalaman kalian ketika melakukan dengan menggunakan jamur tersebut. Nah, selanjutnya adalah ujian, dan yang pertemuan terakhir adalah remedi. Tapi saya harap tidak ada yang remedi di sini ya. Bisa ya? Janji loh ya. Janji. Oke, nah ini untuk evaluasi, untuk ada beberapa penilaian yang mau saya ambil. Di antaranya adalah persiapan praktik dan juga APD. Ini nilainya 5% ya, jadi mohon kalian menggunakan APD yang lengkap selama praktik. Kemudian pelaksanaan praktik itu ada soft skill dan hard skill. Nah, di sini nilainya 20%, kemudian presentasi hasil 20%, laporan 20%, dan kita akan mengadakan kuis juga yang nilainya juga lumayan nih, 15%. Gimana, setuju apa enggak? Setuju ya? Karena insya Allah kuisnya nggak gampang-gampang banget kok, enggak di luar tema. Jadi pasti kuisnya itu adalah sesuatu yang pernah saya sampaikan, apalagi yang ada di pendahuluan ini. Ini yang ada di pendahuluan ini yang akan saya gunakan sebagai bahan kuis. Nah, selanjutnya adalah ujian praktik. Ujiannya praktik ya. Ujiannya praktik. Nanti akan ada kombinasi sih sebenarnya sih. Ada perhitungannya, ada ujian praktiknya. Jadi kalian harus mempersiapkan dengan baik. Nilainya 20%. Kira-kira ada yang nggak setuju dengan pembagian persentase ini? Setuju nggak, Dava? Faisal setuju? Setuju ya. Nah, yang akan kita lakukan selama praktik ini, kita akan menggunakan beberapa logam ya. Kita akan sintesis
nanopartikel Ag, nanopartikel Au, nanopartikel Fe, nanopartikel TiO2, dan nanopartikel ZNO. Nah, karena kita nggak mungkin sintesis Ag dengan semua jamur, maka kita bagi-bagi aja nih. Kita karena waktunya terbatas, sehingga nanopartikel Ag ini kita gunakan jamur fusarium ya. Sementara kalau nanopartikel Au menggunakan Aspergillus terreus. Kemudian untuk yang Fe menggunakan Aspergillus niger, yang TiO menggunakan Rhizopus stolonifer, sementara yang ZNO menggunakan Rhizopus oryzae. Nah, jadi kalian sebelum sintesis nanopartikel, kalian juga harus menyiapkan larutan. Apa aja larutan yang kalian siapkan? Di antaranya adalah AgNO3 untuk sintesis nanopartikel Ag, kemudian HAUCl4 untuk sintesis nanopartikel Au, FeCl3 untuk sintesis Fe, TiO2 untuk sintesis nanopartikel TiO, dan juga ZNO3 untuk nanopartikel ZNO ya. Nah, ini lihat nih morfologinya. Kalian harus berkenalan dulu nih. Fusarium itu seperti ini loh. Kemudian Aspergillus terreus, Aspergillus niger, dan Rhizopus stolonifer star Rhizopus oryzae. Bentuknya seperti ini. Ini jika diamatin di bawah mikroskop. Nanti jangan lupa kalian juga harus mendokumentasi apa yang telah kalian lakukan selama ini ya. Oke, nah ini adalah mekanisme biosintesis TiO2 dengan Aspergillus niger. Jadi ketika enzim ekstrak selulernya itu kita ekstrak, ada bagian-bagian dari enzim yang akan merangkap ion-ion tadi. Nah, ion-ion tadi kemudian akan berubah menjadi tidak bermuatan. Nah, selain itu, selain berubah menjadi tidak bermuatan, ion-ion tadi juga dilapisi dengan protein yang dihasilkan oleh jamur. Nah, hal ini memberikan keuntungan ya. Keuntungannya adalah membuat nanopartikel yang disintesis dengan menggunakan jamur itu relatif lebih stabil. Jadi ini keuntungan menggunakan fungal sebagai bioreduktor dalam sintesis Ag. Nah, kalau yang ini adalah sintesis nanopartikel Au. Jadi ada beberapa ya jurnal yang menyebutkan bahwa sintesis Au itu sangat erat kaitannya dengan pH. Jadi nanti untuk khusus yang Au, kelompok yang dapat Au nanti harus memainkan pH ya. Kita ada variasi pH di dalamnya supaya kita dapat mengetahui berapa sih pH optimal yang nantinya dapat memberikan keberhasilan bagi kita dalam mensintesis nanopartikel Au. Nah, ini ada 4 tahapan ya. Yang pertama adalah peremajaan jamur, kemudian yang kedua adalah pembuatan filtrat ekstraseluler bebas sel, kemudian yang ketiga biosintesis nanopartikel logam, dan juga karakterisasi nanopartikel. Nah, untuk yang peremajaan jamur itu stepnya ya, dari jamur yang berada di tabung reaksi, kemudian dipindahkan ya di media agar di dalam cawan Petri, selanjutnya di media cair di dalam Erlenmeyer. Itu adalah rangkaian dari peremajaan jamur. Nah, selanjutnya adalah pembuatan filtrat ekstraseluler bebas sel. Di sini jamur yang ada pada PDB disaring, didapatkan hifa-hifanya ya, hasil saringan. Nah, hifa tadi diekstraksi di dalam air steril. Nah, hasil ekstraksi tadi disaring lagi, diambil filtratnya. Kalau tadi kan diambil biomasanya, hifanya. Kalau ini diambil ekstraknya. Nah, setelah itu ekstrak yang didapatkan ditambahkan dengan, misalnya kalau bikin nanopartikel Ag berarti ditambah dengan apa? AgNO3. Nah, setelah ada perubahan warna, nah itulah kita bisa menyimpulkan bahwa nanopartikel sudah terbentuk ya. Selanjutnya, kalian kan nggak hanya mengamati secara kasat mata gitu ya, tapi kalian harus menggunakan instrumen. Kita menggunakan PSA untuk mengukur partikel size-nya, kemudian menggunakan spektrofotometer, kemudian FTIR ya. Jadi ada 4 pengamatan secara visual, kemudian PSA, kemudian scanning menggunakan spektrofotometer, dan juga FTIR. Nah, ini ya secara visual nanti akan terlihat seperti ini. Secara visual akan terlihat seperti ini. Jadi tadinya larutannya kayak agak butek ya, jernih tapi agak butek. Kemudian setelah ditambahkan
setelah ditunggu beberapa waktu dia akan berubah menjadi seperti warna teh. Itu untuk yang AG ya. Nah ini bonus nih bagi kalian yang AG ada contohnya. Nanti kalau yang AO dan FE dan TIO nanti kita lihat nih perubahannya seperti apa ya di praktik ya. Nah ini ukuran partikelnya, nanti yang berarti kalau yang sudah nano berarti ukurannya berapa tadi? 1 sampai 100. Ketika kalian itu diukur ternyata 1000 berarti percobaan kalian belum berhasil ya. Atau bisa jadi kalau di bawah 10. Kalau di bawah 10 berarti belum ada. Kenapa? Karena berarti partikelnya itu masih dalam bentuk ion sehingga tidak terdeteksi di particle size analyzer. Nah kita perpanjang waktu lagi ya sekitar 2-3 menit, ada yang mau saya sampaikan ya sebelum ditutup. Nah ketika diuji menggunakan spektrofotometer, kalau yang nanopartikel AG dia akan muncul peak pada panjang gelombang antara 400 sampai 500. Jadi nanti kalau peaknya nggak terbentuk di range ini berarti nanopartikel AG kalian belum berhasil nih. Jadi tandanya itu ya, ketika kalian melakukan scanning akan ada peak di antara 400 sampai 500. Nah, selain peak tadi, kalian juga harus bikin kurva dari yang waktunya. Kalian kan mengamatinya setiap 10 menit, 20 menit, 30 menit ya kan. Nah, itu nanti kalian ukur absorbansinya. Jadi kalian bisa bikin grafik time versus absorbansi seperti ini ya. Nah, FTIR juga nanti kalian lakukan juga ya. Nah, tapi kalau FTIR ini kalian lakukannya yang sudah berhasil aja. Jadi nggak semuanya diukur. Kalau yang nggak berhasil nggak perlu diukur FTIR-nya ya. Nggak perlu diuji menggunakan FTIR. Nah, ini untuk hasil pengamatannya. Kemudian ini adalah dosen penanggung jawabnya. Nanti ketika kalian ada kesulitan untuk bagian yang misalnya ketika biosintesis nanopartikel, kalian nanti dapat menghubungi Bu Amila seperti itu dan sebagainya ya. Untuk yang kalian ada kesulitan ketika spektro, kalian bisa menghubungi Ibu Nikmah. Untuk pembagiannya kita bagi menjadi 4 kelompok ya. Ada kelompok A, B, C, dan D. Nah, masing-masing kelompok memiliki PIC tersendiri ya. Nanti bisa kalian baca di setelah sesi ini ya. Nah, kemudian untuk timeline-nya kita akan melakukannya karena ini pembuatan nanopartikelnya itu membutuhkan waktu beberapa hari, sehingga kita padatkan nih praktik ini dalam waktu 2 minggu. Jadi kita tanggal 14 Mei, kemudian dilanjut 16 Mei, 17 Mei, 20 Mei, 21, 22 Mei. Nah, itu merupakan rangkaian kalian melakukan praktik. Jadi kita padatkan. Yang jelas ini nanti akan terpenuhi 14 jamnya ya. Untuk remedinya kita lakukan tanggal 2 Juli, sementara ujiannya 25 Juni. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Apakah ada pertanyaan kira-kira? Ada yang mau ditanyakan? Cukup. Nanti untuk penjelasan masing-masing logam nanti akan dilakukan oleh tim lain. Kalau dari saya cukup sampai di sini ya. Kalian di sini bilang cukup, tapi nanti ketika kuis harus nilainya bagus ya. Bener ya? Amin. Oke, demikian ya dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Demikian cuplikan video singkat yang dapat saya sampaikan. Semoga video singkat ini dapat memberikan gambaran kegiatan pembelajaran dan pendidikan yang saya lakukan sebagai dosen tetap di program studi Diploma 4 Nanoteknologi Pangan Politeknik AK Bogor. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.